Udah pada siap divaksin COVID? Halo Millennials, Happy New Year 2021. Kita udah masuk ke tahun yang baru. Kita berdoa supaya pertama ini pandemi COVID cepat selesai. Dan di video kali ini kita mau bahas sesuatu tentang salah satu cara untuk menekan angka-angka COVID-19 di Indonesia. Yes. Yaitu Melalui vaksinasi COVID yang sebentar lagi atau besok sebetulnya ya sudah akan dilakukan. Jadi hari ini kita take di tanggal 12 Januari ya, dan rencananya 13 Januari hari Rabu itu Presiden Jokowi dengan beberapa influencer itu sudah akan mau divaksin COVID yang pertama. ya dengan menggunakan vaksin merek Sinovac ya dari China. Oke, nah sekarang kita mau kenalan dulu nih sebenarnya si vaksin Sinovac itu apa, kandungannya apa, dosisnya berapa kali gitu. Karena kan setelah Bapak Presiden divaksinasi, ada juga teman-teman dari tenaga kesehatan, terus dari pejabat publik, dan juga beberapa yang garda-garda terdepan ini akan divaksin terlebih dahulu, baru nanti yang belakangan akan menyusul. Nah, sekarang kita mau belajar dulu sebenarnya vaksin ini tuh apa gitu. Nah, tadi namanya kita udah sebut nih ya, Sinovac. Nah, vaksin ini tuh dari mana? Terus historinya gimana sih tentang vaksin ini? Jadi sebetulnya nama Sinovac itu adalah nama perusahaannya. Namanya Sinovac Biotech. Itu ada di China. Nama vaksinnya mereka kasih nama CoronaVac. Oke, jadi sebenarnya nama vaksin itu CoronaVac. CoronaVac. Oke. Nama perusahaannya Sinovac Biotech Oke. yang ada di China. Penelitiannya itu udah mungkin dari pertama kali China mereka sudah mulai dari Desember Januari. Itu mulai fase 1, fase 2 dulu. Oke. Ya, itu biasanya fase 1, fase 2 itu 6 bulan paling cepat. Setelah fase 1, fase 2 berhasil, lanjut ke fase 3. Fase 3 yaitu dilakukan di Indonesia, lalu di Brazil, dan di Turki. Dan kalau kita specifically melihat yang ada di Indonesia, ini sudah selesai kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 11 Januari, kita udah dapat infonya kalau vaksin ini sudah bisa dibilang efektif melewati ambang batas yang sudah ditetapkan oleh WHO. Which is itu ya, minimal 50%. efektivitasnya. Ya, minimal kalau sudah melewati ambang batas 50% dari yang sudah ditetapkan oleh WHO, maka vaksin ini layak untuk divaksinkan. Dan BPOM kan juga sudah menyatakan ini bisa digunakan. Dari sisi keamanan vaksin, dari sisi efektivitas, dan juga dari sisi mutunya sendiri. Oke. Itu pun juga sudah terverifikasi, sudah divalidasi oleh BPOM. Dari sisi efek samping, mungkin yang bisa terjadi adalah secara penelitian kemarin paling sering ceritanya adalah ada nyeri di tempat suntikan, kadang juga bisa pegel-pegel di badan, mungkin sakit kepala, terus juga badan terasa nggak enak, dan ada beberapa juga yang sampai hangat badannya, gitu. Oke, nyangkut ke 3 negara tadi, pasti kan dengan uji klinis yang dilakuin dengan populasi yang beda, pasti resultnya, efektivitasnya itu kan beda juga. Yes. Kalau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia terakhir BPOM bilang 65,3%. Itu bisa dibilang ampuhnya ya? Ampuhnya. Ampuhnya Itu 65%. ampuh tapi dalam populasi yang ideal. Maksudnya gimana? Kita masih ngomong ini sebatas namanya efficacy. Jadi 63% bisa melindungi orang-orang yang tidak ada penyakit lain. Misalnya kan kemarin yang sudah diuji cobakan itu di usia 18 sampai 59 tahun. Iya. Nah, kalau misalnya di Indonesia trial itu dilakukan pada di Bandung. Nah, itu dilakukan pada tentara. Nah, itu pada 1.620 orang tentara. Dan mau masuk akademi tentara, kalau millennials tahu, itu semua
harus fit banget. Kalau ada sakit ini itu pun tidak akan diterima. Bahkan sampai ada tompel berapapun itu dihitung. Jadi yang masuk tentara sekarang itu kualitasnya udah kayak model. Dari sisi penampilan, pramugari yes, sampai ke kondisi fisik. Karena yang mau daftar tentara atau polisi itu pun sekarang banyak sekali. Dan jadi mereka menyaringnya pun juga lebih sulit. Nah, jadi kita anggap orang-orang tentara ini adalah mereka yang sangat fit, yang sangat sehat, dengan kondisi tidak ada penyakit lain yang menyertai. Nggak ada jantung, nggak ada diabetes, dan lain-lain. Dengan kondisi seideal itu, untuk populasi di Indonesia yang jumlahnya 1.620 sampel, itu efektivitasnya 65,3%. Bahasa mudahnya berarti sisa 35%-nya kamu walaupun udah divaksin masih ada chance untuk kena. Betul. Tidak ada vaksin yang 100% melindungi, tapi sudah bisa di atas 50% aja, itu sudah melewati dari batas yang sudah ditentukan oleh WHO. Nah, terus vaksinnya ini berapa kali? Rencananya Sinovac atau CoronaVac ini akan disuntikan 2 kali, jedanya 2 minggu. Antara dosis pertama dengan dosis yang kedua. Setelah itu udah, jadi seumur hidup 2 kali shot? Belum tahu. Sampai So far sekarang, ya, sampai so video far. ini dibuat, infonya baru 2 minggu, jaraknya antara dosis pertama dan kedua. Mengingat juga virus ini akan ada mutasi-mutasi yang lain lagi, Iya. kita mungkin nanti arahnya akan seperti vaksin flu. Ya mungkin harus setiap tahun atau setiap berapa tahun sekali. Nah, kalau nih misalnya, sekarang kan kita baru taunya ada si CoronaVac. Ya, Nanti ada lain kan, merek-merek lain. ya. Boleh nggak sih kalau misalkan nanti aku sekarang nanti disuntiknya Sinovac, Ya. terus nanti ada mutasi lagi nih, Ya. terus habis itu aku pakai mereknya dapetnya yang lain gitu, boleh nggak? Sampai sekarang belum ada cukup data yang menyatakan kalau vaksin ini boleh digunakan bergantian. Maksudnya Beda ganti, merek. Karena pada saat dia beda merek, kita harus memastikan lagi, harus ada studinya lagi. Kayak misalnya contohnya vaksin anak-anak. Misalnya kita mau suntik vaksin DPT. Yang pertama, dosis pertama pakai mereknya A. Yang kedua pakai mereknya B. Ternyata setelah diteliti nggak masalah. Tapi harus berdasarkan hasil penelitian. Kita baru bisa bilang kalau udah ada data yang resmi, data yang valid, itu baru bisa diaplikasikan. Kalau untuk kasus saat ini, vaksinnya sendiri masih baru diteliti adalah seberapa efektif nih. Belum sampai penelitiannya gimana kalau hari ini saya suntiknya pakai merek Sinovac atau CoronaVac, lalu berikutnya nanti pakai merek lain, misalnya Pfizer gitu. Jadi belum bisa menurut saya. Karena yang paling penting 2 kali dosis ini harus menggunakan merek yang sama. Satu-satu lah ya PR-nya. Jadi misalnya yang sekarang udah ini dulu, nanti itu urusan nanti. Aku juga inget jadi kayak ini deh, vaksin anak rotavirus, itu kan ada 2 merek. Dan kalau udah pakai satu, yang satu lagi kan nggak kompatibel. Betul, gitu ya. Jadi betul. mungkin, tapi itu kan takes time lagi untuk research. Tapi mungkin prioritasnya sekarang adalah udah dapet si vaksin yang bisa disuntikan, jadi fokusnya ke ini dulu gitu ya. Betul. Oke. Terus mau nanya apa lagi? Usia yang boleh diberikan. Tadi kan penelitiannya kamu bilang antara 19 sampai 18 sampai 59. Nah, berarti karena penelitian uji klinisnya waktu itu, sekarang juga kayak gitu? Ya, sekarang berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Internis Penyakit Dalam, itu menyatakan yang boleh disuntik dengan menggunakan vaksin CoronaVac ini atau Sinovac itu usianya 18 sampai 59 tahun. Specifically merek ini ya, kita belum tahu nanti merek yang lain mungkin beda lagi rentang usianya gitu. Betul. Ya. Karena kebetulan yang memang baru masuk, yang baru available di Indonesia adalah merek CoronaVac dari perusahaan Sinovac itu. Jadi makanya kita hanya bisa memberikan regulasi atau memberikan rekomendasi sesuai dengan yang ada. Nah sekarang kalau tadi kamu bilang, jadi kan ada keterbatasan nih, umurnya baru 18 sampai 59. Selain itu ada nggak sih orang-orang yang tidak boleh divaksin sama si merek CoronaVac ini? Yes, itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena pasti banyak banget millennials di sana, mungkin yang punya keluarga, mungkin punya papa mama, juga mungkin masih bekerja, mungkin udah bosan di rumah terus dan dia harus keluar misalnya. Tapi tentunya tidak semua orang boleh atau lolos
persaringan atau lolos screening untuk bisa mendapatkan vaksin ini. Oke, jadi untuk mempermudahnya saya coba bacain. Ini dari rekomendasi Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Oke, ini diterbitkan tanggal 18 Desember 2020, which is itu udah di Indonesia sudah dilakukan penelitian CoronaVac ini itu sudah cukup lama, udah lebih dari 3 bulan. Oke, jadi yang pertama adalah orang-orang yang boleh disuntik. Yang pertama adalah kalau misalnya dewasa sehat, usianya 18 sampai 59 tahun. Oke, lalu yang tidak boleh, yang pertama adalah kalau sudah pernah kena COVID. Itu alasannya kenapa sih? Karena kalau dia sudah pernah kena COVID, seperti penyakit yang lain, dia itu sudah punya antibodinya. Kalau kita udah sakit, berarti kita sudah terinfeksi secara alamiah. Jadi kita sudah punya antibodinya secara alamiah. Sama seperti contohnya penyakit cacar air. Kalau kita dulu udah pernah kena cacar air, maka kita secara alami sudah punya antibodi untuk cacar air. Tapi nggak boleh disuntik cacar air lagi? Tidak disarankan. Oke. Tapi kalau mau disuntikin pun juga ya nggak masalah. Apa ini mungkin bukan prioritas kali ya? Bukan prioritas, tapi juga memang secara natural kita tidak perlu menyuntikkan lagi. Karena kita berasumsi atau kita sudah bisa memperkirakan yang sudah sembuh dari COVID, artinya antibodinya sudah ada. Makanya kalau misalnya rapid test, itu IgG-nya akan reaktif terus. Jadi kalau rapid test tuh reaktif bisa sampai. Kalau yang udah kena COVID? Iya. Artinya dia sudah terbentuk antibodinya. Oke. Lalu yang kedua adalah kalau sedang lagi sakit. Lagi demam, lagi nggak fit badannya, kayak gitu ya. Lalu hamil, menyusui, atau berencana hamil. Atau juga yang lagi nggak tahu kalau dia lagi hamil, termasuk. Ya. Lalu kalau misalnya dia punya alergi terhadap vaksin. Pernah nih, misalnya, oh saya dulu mau divaksin yang hepatitis B misalnya. Bengkak. Reaksi alerginya bisa sampai sesak napas. Itu juga tidak boleh. Oke? Lalu kalau misalnya punya ada penyakit pembekuan darah. Jadi misalnya ada gangguan pembekuan darah di mana darahnya mungkin terlalu encer sehingga dia jadinya susah, atau darahnya terlalu kental sehingga dia jadinya terlalu cepat membekunya, terlalu banyak menggumpal-gumpal di dalam darah, itu juga nggak boleh. Betul. Lalu juga kalau misalnya punya sakit jantung, lalu juga kalau punya sakit ginjal, ataupun yang punya darah tinggi yang tidak terkontrol, itu pun juga nggak boleh. Oke? Nah, terus juga kalau misalnya punya diabetes atau punya penyakit hati atau punya tumor atau cancer, karena balik lagi ya, ini penelitiannya kan masih jangka pendek, terlalu cepat untuk kita bisa menilai atau bisa kita berikan kepada orang-orang dengan penyakit penyerta. Jadi pasti akan diprioritaskan untuk yang sangat-sangat ideal. Karena kita harapkan orang-orang yang kondisinya ideal itu akan membentuk antibodi maksimal. Semaksimal-maksimalnya orang Indonesia bisa bikin secara penelitian 65%. Ya kan? Gimana kalau misalnya ada yang punya penyakit penyerta, mungkin antibodinya akan terbentuknya tidak setinggi itu. Jadi kalau misalnya ternyata terbentuk antibodinya nggak nyampe 50%, ya nggak ada gunanya juga. Ngomong-ngomong sih itu dulu bentar, terbentuknya antibodi. Kalau vaksin lain, misalnya vaksin flu, kan itu terbentuknya itu 1 bulan setelah disuntikkan kan? Kalau ini ada nggak sih beritanya? Dia belum secara specifically memberitahu seperti itu, tapi secara umum vaksin itu terbentuk antibodinya selama 1 bulan. Secara umum ya. Kalau vaksin flu malah lebih cepat, dia 2 minggu udah bisa terbentuk. Ada juga vaksin yang namanya yellow fever, itu bisa terbentuk dalam waktu 10 hari juga udah terbentuk. Nah, itu based on research datanya. Tapi berdasarkan vaksin yang diteliti di Indonesia ini, setelah dosis kedua, 1 bulan kemudian antibodinya sudah terbentuk, dan itu sangat tinggi, bisa sampai 90%. Nah, tapi makin lama setelah diteliti sampai ke sekarang ini,
efekasinya adalah 65%. Oke. Nah, tadi kan kamu sebut nih, pertama aja efekasinya 65% kepada orang-orang yang ideal sehat. Yes. Kedua, ternyata banyak banget orang-orang yang nggak boleh disuntikan. Yes. Penyakitnya tadi kamu tuh sebut baik banget, lebih dari 5. Yes. Nah, berarti bisa dikonklusikan, walaupun gelombang 1 nih dari Januari sampai April, orang-orang sudah pada disuntikan dengan CoronaVac ini, kita nggak boleh tetap kendor ya nggak sih? Pasti. Karena anggap aja Vaksin populasi, ini bukan solusi. Yes, dan maksudnya kayak orang-orang yang divaksin pun masih ada 35% chance untuk kena. Yes. Dan yang kedua, nggak semua orang bisa gitu loh. Yes. Kecuali kayak satu Indonesia jebret semua boleh, 65% keampuhannya mungkin kita lebih oke, cuma 35. Tapi yang kamu sebutin itu kan banyak banget orang-orang yang miss kan. Betul. Dan banyak banget mungkin keluarga kita yang punya darah tinggi, yang punya diabetes, punya sakit ginjal, punya sakit jantung, punya sakit hati. Itu pun ya bukan sakit hati kepahitan, bukan itu ya, maksudnya liver. Oke. Jadi kalau ada yang seperti itu pasti sudah termasuk orang-orang yang bukan prioritas utama mendapatkan vaksin COVID ini. Belum yang di bawah 18 tahun dan di atas 60 tahun kan? Betul. Jadi banyak tuh tadi 3 golongan itu yang tidak bisa divaksin. Betul. Gitu. Betul. Dan tapi ini data 65,3% adalah data sementara ya. Bisa aja nanti ternyata mengikuti seperti yang kayak di Brazil, ternyata efektivitasnya di atas 90% atau di Turki juga di atas 90% karena populasi penelitian mereka lebih banyak sehingga datanya lebih representatif. Nah, jadi kita berharap kalau misalnya nanti ternyata sudah makin banyak orang-orang yang disuntik, harapannya siapa tahu antibodinya malah makin naik, perlindungan efekasinya bisa di atas 90%, itu akan jauh lebih baik. Iya. Tapi melihat data, itu kan kita hanya bisa berasumsi. Scientific itu harus sesuai data. Kalau memang di Indonesia ternyata populasinya dari 1.620 orang itu efekasinya 65,3%. Ya udah kita ambil pahit-pahitnya aja dulu. Tapi yang penting kan udah di atas 50% sesuai dengan ini WHO kan. Betul. Jadi intinya walaupun sudah divaksin, vaksin bukan solusi. Karena kita bisa lihat di negara-negara tetangga seperti di Thailand, di Vietnam, mereka tuh udah hampir nggak ada kasus. Tanpa vaksin? Tanpa vaksin. Karena mereka bisa protokol 3M dengan ketat, bahkan sampai 3T-nya pun juga dia ketat. Bahkan di Aussie ya, kemarin ada 1 kasus baru lockdown. Ya. 1. Yes, harusnya sih seperti itu. Karena waktu dibuka untuk pariwisata, kayak di Jepang tiba-tiba naik 2.000 kasus lockdown. Di China juga lagi naik banyak lagi ya. Yes, begitu. Di Taiwan juga seperti itu. Nah, jadi kita memang belum dalam kondisi yang siap untuk bisa bebas. Jalan-jalan, bebas untuk kesini kesana karena dengan alasan, jenuh deh, udah kayak orang harus keluar kandang gitu biasanya ya. Karena begitu mulai dibuka, ternyata kasusnya naiknya cepat banget. Buktinya liburan Natal Tahun Baru ya, 1 hari udah 10.000 kita naiknya. Dan itu kasus naik 30-40% dari kasus yang udah ada sekarang. Jadi kalau tidak diperketat, sudah pasti akan semakin tinggi. Dan kalau semakin tinggi, berarti semakin tinggi chance untuk bisa aja anggota keluarga terdekat kita, circle kita terdekat itu bisa kena. Ujung-ujungnya juga bisa kita kan yang kena. Amit-amit. Jadi, walaupun sudah divaksin, vaksin bukan solusi. Dia memang betul bisa membantu, dia betul bisa meningkatkan antibodi yang spesifik untuk COVID. Mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk beberapa orang, tapi bukan solusi utama. Karena vaksin udah banyak sebelumnya. Bahkan anak-anak tuh disuntik bisa sampai 16 atau 17 vaksin. Tapi tidak ada satupun vaksin yang 100%. Masih bisa aja kena ya? Masih bisa kena. Chance-nya berkurang? Yes. Kemungkinan kena sakit lebih ringan, lebih cepat sembuh? Yes. Tapi bukan berarti kita kebal 100%. Oke. Pertanyaan terakhir deh, bonus. Kamu kan udah dapet giliran nih. Ya. Jadi pertama dapat gimana sih prosedur? Maksudnya kamu tahu dari mana sih kalau kamu kepilih gitu? Jadi mungkin nanti millennials di sana bisa share juga ke keluarganya atau ke teman-temannya. Bisa nanti coba klik di link di bawah ini, bisa kita taruh di description juga. Lalu nanti tinggal klik masukin NIK KTP, sesimpel itu. Dia nggak minta nama, nggak minta apa yang kayak orang mau kasih diskon gitu loh. Dia nggak mau nyolong data gitu.
Dia hanya minta NIK KTP kita, lalu nanti dari situ akan ada, begitu kita enter keluar hasilnya, terdaftar atau belum. Nah, terus pas kamu kan dapat nih terdaftar, gimana tuh perasaan kamu pertama kali? Ya harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas, karena waktu itu kan belum tahu efekasi dari vaksinnya gimana. Karena nih kamu dapetnya juga udah berapa minggu lalu ya, sebelum pengumuman BPOM ini ya? Ya, I think mungkin 2 minggu yang lalu ya, sebelum pengumuman hari ini. Jadi sekarang sudah tahu efekasi dari vaksin ini udah di atas 50%, melebihi dari ekspektasi yang ditentukan oleh WHO. 65,3%, it's not a really bad number sebenarnya, lumayan lah. Tapi kalau dibandingin dengan vaksin yang lain, tentu ini jauh. Tapi mungkin kalau populasi sampelnya lebih besar, harapannya mungkin efekasi dari vaksin ini pun juga bisa akan cenderung naik. Oke, balik lagi. Kalau tadi sudah terdaftar, dia akan ada logo kayak centang gitu. Oke, kamu sudah terdaftar. Berarti tinggal tunggu berikutnya, yaitu di SMS. Di SMS itu nanti kayak dokter ini atau ibu ini sudah terdaftar untuk ini, mohon isi. Nah ini baru nih kasih data, nama, alamat, tanggal lahir. Berarti nggak boleh kita sengaja ganti nomor handphone ya, untuk menghindari ini. Oh iya, karena ada ininya, ada pasalnya. Kalau yang menghindar atau sengaja tidak mau divaksin tanpa alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikenain denda 5 juta. Aku baca ada yang 100 juta loh. 100 juta yang gimana? Kalau nggak mau divaksin, nanti aku kasih linknya. Oke, nanti coba bisa itu ya, link di description pokoknya kalau mau baca-baca. Serem juga ya? Ya. Tapi berarti kan ini semua vaksin, mau merek apapun, kita akan di-cover pemerintah kan? Ya, Jokowi sudah bilang sampai sekarang ini gratis. Ya berharap aja nggak ada oknum-oknum yang pungli ya. Misalnya kayak nanti udah mau suruh datang, giliran mau disuruh datang, oh nggak bisa penuh. Kenapa? Karena mungkin di tempat itu pada banyak yang bayar-bayaran supaya mereka duluan vaksinnya. Ya kita berharap itu tidak terjadi kejadian, walaupun chance-nya besar banget. Kayak gitu. Oke, take home message dari kamu untuk si vaksin yang pertama deh, yang baru kita mau jalanin dari Januari sampai April. Yes, I think Sinovac ini menjadi seperti harapan yang baru ya. Di saat kita udah hampir setahun, mungkin tinggal 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi setahun loh. Jadi ini seperti ada harapan baru yang bisa membuat kita menjadi bisa segera kembali atau segera bisa keluar dari new normal ini. Tapi bukan berarti sudah divaksin lalu kita bebas. Tidak boleh ignorance juga, tidak boleh cuek, tidak boleh nggak mau dibilangin juga. Karena intinya kita tetap harus menjalankan 3M. Jadi tetap semuanya itu bergantung dari diri kita. Terserah orang lain mau jalan-jalan, terserah orang lain nggak mau pakai masker, terserah orang lain nggak mau jaga jarak. Tapi kalau keputusan itu ada di tangan kita, putuskanlah yang bijak. Kalau memang sudah dapat jadwal vaksin, go ahead vaksin. Kalau belum dapat jadwal vaksin, sebisanya stay at home dan lakukan 3M. Bijak. Udah sih. Ya, jadi Millennials abis nonton video ini, gua rasa ini deh, langsung pada cek deh NIK-nya. Ya, coba aja. Dapat giliran nggak nih gue? Ya, coba aja. Kalau misalnya ternyata memang Millennials sudah dapat jadwal, mostly sih harusnya setelah April ya. Karena yang diutamakan kan memang garda terdepan dulu nih. Jadi kalau nanti sudah dapat, berarti tinggal tunggu waktu untuk di SMS. Gitu. Oke. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan coba bahas juga vaksin COVID-19 dari merek-merek yang lain. Begitu vaksinnya udah nyampe sini juga dan juga udah ada keterangan resmi dari BPOM. Nanti kita akan share supaya kita bisa belajar sama-sama sebenarnya vaksin ini tuh apa gitu sebelum disuntikan ke kita. Gitu ya. Jadi pesan dari kita, stay safe dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang terus baik, sehat, dan juga semangat karena bentar lagi besok Pak Jokowi akan divaksin untuk jadi orang yang pertama di Indonesia. 13 Januari ya. Karena hari ini tanggal 12 Januari. Hopefully kick off-nya bagus. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!